Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Maulida, izin untuk menyampaikan materi singkat tentang embriologi dan perkembangan janin serta plasenta. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu embriologi. Jadi, embriologi adalah suatu proses atau ilmu yang mempelajari bagaimana perkembangan atau perjalanan sebuah janin dari mulai sel sampai menjadi manusia selama 9 bulan sampai mencapai titik persalinan. Nah, tahapan yang paling utama dalam proses embriologi adalah gametogenesis, yang dimana di dalamnya terjadi sebuah fertilisasi atau proses pembuahan oleh sperma dan ovum. Nah, setelah terjadinya fertilisasi tadi, biasanya pada minggu pertama akan ada banyak pembelahan-pembelahan sel yang dihasilkan oleh sperma dan ovum tadi. Dan biasanya banyak terbentuk blastokista, baik blastokista awal ataupun blastokista akhir untuk melakukan implantasi di dinding endometrium pada minggu selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tahapan minggu kedua. Setelah terjadinya fertilisasi, maka mudigah tadi akan melakukan implantasi, di mana dia akan menempel pada dinding endometrium atau dinding rahim, dan dia akan membentuk trofoblast serta lakuna yang baru. Dia juga akan melakukan bridging. Nah, pada saat bridging inilah, dia akan membuat aliran darah atau peredaran darah baru atau pembuluh darah untuk menembus dinding endometrium sehingga nanti mudigah ini dapat mendapatkan suplai darah dari rahim melalui proses implantasi tadi. Nah, lalu selanjutnya adalah tahapan pada minggu ketiga, di mana pada minggu ketiga ini akan terbentuknya gastrulasi dan neurulasi serta organ-organ lateralitas untuk membentuk sistem-sistem saraf pusat pada janin. Nah, selanjutnya adalah perkembangan janin pada minggu keempat. Sudah disebutkan bahwasannya pada minggu sebelumnya atau minggu ketiga akan mulai munculnya perkembangan sistem saraf pusat. Nah, pada minggu keempat ini, sistem saraf pusat akan mulai menutup. Pada saat ini juga biasanya terjadi proses pembentukan vilus-vilus baru pada sistem saraf, serta mulai munculnya arcus faring dan selesainya proses neurularisasi. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan perkembangan pada minggu kelima. Pada minggu kelima, biasanya plasenta sudah mulai berkembang. Pembentukan wajah juga sudah mulai muncul. Tunas lengan dan kaki juga sudah mulai ada, serta pembentukan kloaka. Nah, biasanya pada minggu kelima juga adalah perkembangan pada air ketuban di dalam janin. Nah, selanjutnya adalah tahapan pada minggu keenam. Pada minggu keenam, biasanya pembentukan wajah mulai berkembang. Jari-jari juga mulai terbentuk, serta bentuk-bentuk fisiologis dari tubuh sudah mulai terlihat. Nah, selanjutnya adalah perkembangan pada minggu ketujuh. Pada minggu ketujuh biasanya akan terjadi proses pencaharan jari, di mana jari-jari tadi yang sudah terbentuk pada minggu keenam akan mulai muncul dan tumbuh pada minggu ketujuh. Pada minggu ketujuh juga biasanya sudah mulai terbentuk pembentukan wajah secara jelas, walaupun biasanya posisinya masih berada di lateral, seperti mata, lalu hidung. Di sini juga biasanya otot sudah mulai terlihat dan perkembangan genitalia eksternal. Nah, tahapan selanjutnya adalah perkembangan pada minggu ke-8. Pada minggu ke-8 biasanya embrio tadi sudah dapat bisa disebut janin yang benar-benar sudah menjadi manusia. Karena pada dasarnya pada minggu ke-8 biasanya sudah terbentuk tubuh seperti wajah, tangan, kaki, dan pada minggu ke-8 juga biasanya plasenta sudah mulai berkembang dengan baik, air ketuban juga sudah mengelilingi plasenta, serta biasanya ukuran dari plasenta sendiri sudah mencapai 3 cm. Nah, selanjutnya adalah perkembangan janin pada minggu ke-9 dan minggu ke-10. Nah, pada minggu-minggu ini biasanya janin mulai mengalami pertumbuhan dengan pesat. Ukuran kepala janin biasanya akan lebih besar dari ukuran tubuh janin. Nah, selanjutnya adalah perkembangan janin pada minggu ke-11 dan minggu ke-12. Pada minggu ini biasanya janin sudah terbentuk menjadi manusia, perkembangan ekstremitas juga sudah mulai bertumbuh pesat, perkembangan jantung juga berkembang dengan baik, lalu ada perkembangan otot, tulang,
Di situ juga biasanya dia sudah mulai bisa menelan air ketuban dan mengeluarkan urin. Nah, selanjutnya adalah perkembangan janin pada trimester kedua. Biasanya dimulai dari minggu ke-13 sampai minggu ke-16. Pada minggu-minggu ini biasanya janin sudah mulai bisa bangun dan tidur. Dia juga sudah mulai bertambah beratnya sekitar 50 sampai 100 gram dan panjangnya biasanya mencapai 10 sampai 15 cm. Nah, selanjutnya adalah perkembangan pada minggu ke-17 sampai minggu ke-24. Biasanya di sini janin sudah dapat merespon lingkungan luar, baik itu mulai sentuhan, suara, dan janin juga biasanya bertambah beratnya yaitu sekitar 200 sampai 450 gram serta panjangnya sekitar 20 sampai 30 cm. Nah, pada minggu ini juga biasanya janin sudah bisa mulai menendang, memukul, lalu juga dia sudah membentuk tulang-tulang rawan sehingga sudah mulai terbentuk adanya ekstremitas-ekstremitas serta otot-otot. Nah, selanjutnya adalah perkembangan pada trimester ketiga, biasanya pada minggu ke-24 atau sampai minggu ke-26 atau 27. Nah, pada minggu-minggu ini biasanya janin, pankreas pada janin sudah mulai bekerja dengan efektif, paru-paru juga sudah mulai matang, lalu dia juga sudah dapat bisa menghisap jempol, adanya pertumbuhan bulu mata dan alis juga. Nah, selanjutnya adalah perkembangan pada minggu ke-27 sampai minggu ke-35. Pada minggu-minggu ini, biasanya janin sudah mulai dapat merespon suara dengan baik. Dia benar-benar sudah bisa merespon setiap gerakan yang dilakukan oleh sang ibu. Namun, pada minggu ini biasanya perkembangan paru-paru masih dalam proses karena paru-paru belum cukup matang. Nah, selanjutnya adalah perkembangan janin pada masa-masa akhir dalam tahapan perkembangannya, yaitu minggu ke-36 sampai minggu ke-40. Biasanya pada minggu-minggu ini janin sudah mulai aktif, sangat aktif bergerak, namun biasanya karena keterbatasan ruang, karena biasanya pada minggu-minggu ini janin sudah mendapatkan ukuran yang maksimal. Beratnya juga bisa mencapai 1-3 kg dengan panjang juga bisa mencapai sekitar 50 cm dan biasanya pada minggu ke-37 sampai minggu ke-40 janin akan siap untuk dilahirkan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan embrio, janin, dan plasenta. Mohon maaf jika dalam penyampaian materinya terdapat banyak kekurangan. Mohon maaf juga jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.